Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Andaini dari kelas N211 dengan NIM 2104075010005. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kata dan pembentukan kata. Hakikat kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis kata. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi syarat berikut. 1. Dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan ditambahkan kata sifat. Contohnya tidur menjadi tidur dengan nyenyak. 2. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya akan mandi. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak makan. 4. Berawalan me dan ber. Contohnya melatih dan berdiskusi. 2. Kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Contoh indah menjadi sangat indah atau indah sekali. 2. Dapat diberi awalan se dan ter. Contohnya baik menjadi sebaik atau terbaik. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya sulit menjadi tidak sulit. 3. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam adverbia. 1. Adverbia dasar bebas. Misalnya alangkah, agak, akan, amat, niscaya, tidak, saling, pernah, pula, saja. Yang kedua, adverbia turunan terbagi atas 3 bentuk berikut. 1. Adverbia reduplikasi. Misalnya lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. Kedua, adverbia gabungan. Misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Yang ketiga, adverbia yang berasal dari berbagai kelas. Misalnya terlampau, agaknya, harusnya, sebaiknya, sebenarnya, dan secepat-cepatnya. 4. Kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diikuti oleh frasa yang ditambah sangat. Contohnya pemandangan. Menjadi pemandangan yang indah atau pemandangan yang sangat indah. Kedua, berimbuhan pe, an, pe atau an, beran, dan kean. Contohnya permainan, pertunjukan, dan kesehatan. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya saya, menjadi bukan saya. 5. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya, aku sudah mencoba membujuknya. 6. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya, Bapak Bardi memiliki 20 ekor kambing. 7. Kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu 1.
Satu, kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya ke timur, berarti menunjuk arah. Dari pasar berarti menunjuk tempat, dan pada hari Senin berarti menunjuk waktu. Dua, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya adik dan kakak, makan atau minum. Adi meletakkan tasnya, lalu ia membuka seragamnya. Tiga, kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nominal. Contohnya, sang guru. Sang berarti tunggal. Para pemimpin. Para berarti jamak. Si cantik. Si berarti netral. Empat, kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah tugas yang digunakan untuk mengungkapkan suara hati. Contohnya, wah, mahal sekali, kata adik. 5, partikel. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan atau berita. Contohnya partikel lah, kah, tah, deh, dong, kep, dan pun. Selanjutnya pembentukan kata. Pembentukan kata dapat dilakukan melalui proses morfologis dan non-morfologis. 1. Pembentukan kata berdasarkan proses morfologis sebagai berikut. A. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya, ke tambah dingin tambaan menjadi kedinginan. B. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, berjalan menjadi berjalan-jalan. C. Komposisi atau kemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya, mata tambah pelajaran menjadi mata pelajaran. 2. Pembentukan kata secara non-morfologis dapat dilakukan dengan dua cara. Di antaranya, 1. Abreviasi. Abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain abreviasi ialah pemendekan. Hasil proses abreviasi disebut cap abrevias. Contohnya, DKI Daerah Khusus Ibu Kota, DI Daerah Istimewa, KKN Kuliah Kerjaan Nyata, Sendra Tari dibentuk dari frasa seni drama dan kata tari. 2. Perubahan bentuk kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut sebagai proses pembentukan kata secara non-morfologis. Contohnya yaitu proses perubahan dari asal kata samantara menjadi sementara. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai kata dan pembentukan kata. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.